Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini untuk materi di minggu keempat, yaitu terkait dengan authentication, khususnya dalam konteks password. Mungkin saya on cam karena lagi dalam perjalanan. Oke, teman-teman semuanya, materi hari ini kita akan bicara kaitannya dengan ya, password, what they are for. Artinya kalau kita bicara authentication tentu kita banyak nanti kita bicara ada authentication what you know, what you have, what you are gitu ya. Nah, pada hari ini kita fokus dalam konteks password sebagai metode autentikasi gitu ya. Nah, kalau kita bicara authentication ini kan merupakan sebuah proses ya untuk memverifikasi identitas seseorang yang mengklaim sebagai pengguna sah sistem. Mungkin nanti dikabarin kalau sinyal saya tidak bagus ya. Dalam konteks usable security, kita tidak hanya mengejar keamanan, tapi juga ya mempertimbangkan kenyamanan pengguna dalam proses autentikasi gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas pemahaman dasar tentang fungsi mekanisme password dan beberapa case study yang nanti akan juga menjadi bagian dari reading group ya. Bagaimana contohnya misalkan menjelaskan bagaimana password digunakan di dunia nyata dan tantangannya seperti apa dan seterusnya gitu. Ya, kalau kita bicara authentication, apa itu autentikasi? Nah, autentikasi adalah pada dasarnya simpelnya itu adalah memproses atau proses memverifikasi klaim identitas gitu ya. Jadi bagaimana melakukan verifikasi klaim identitas. Nah, ada tiga faktor dalam proses autentikasi yang kita kenal dengan something you know, something you have, and something you are gitu ya. Jadi kalau something you know ya sesuatu yang identitas atau individu ketahui, misalkan password, PIN, dan sebagainya gitu ya. Kalau kita bicara something you have, ya contoh sesuatu yang kita miliki, misalkan smart card, token, kartu akses, dan even sekarang mobile phone gitu ya. Dan something you are biometric ya. Biometric seperti sidik jari, wajah. Nah, biometric sendiri ini juga bagian dari autentikasi. Ada sifatnya biometric statis dan juga yang dinamis gitu ya. Kalau statis ya something you are ya iris, retina dan segala macam. Yang sifatnya dinamis itu misalkan cara kita menulis, keystroke, logger misalkan, kemudian cara kita gerakan tangan dan sebagainya atau voice dan seterusnya. Nah, tentu autentikasi ini biasanya diterapkan dalam misalkan dalam sistem login ya di sistem elektronik ya. Misalkan kalau kita di mahasiswa login menggunakan NIM, lalu diverifikasi melalui melalui OTP di smartphone, sesuatu dan sebagainya gitu. Nah, dalam konteks ini tadi kalau kita bicara autentikasi ada namanya two factor autentikasi, berarti ya hanya satu faktor ya. Kalau kita bicara satu faktor ya apakah something you know ini ada kombinasi antara something you know and something you have gitu ya. Kita sebut sebagai two factor authentication. Apa itu two factor authentication? Saya yakin kita hampir semua kita menggunakan two factor authentication untuk mengamankan transaksi elektronik dan sebagainya gitu ya. Jadi menggabungkan dua faktor autentikasi dan tentunya memperkuat sebuah sistem ya. Artinya ada dasar dulu kalau kita bicara eh, ada sebuah laman login yang hanya membutuhkan password, username, password tanpa two factor. Nah, tentu penggunaan two factor ini diharapkan bisa meningkatkan security. Contoh dengan skema 2FA ya, internet banking, ada login, token, dan sebagainya. Internet banking kalau dulu misalkan biasanya pakai token sama login, sekarang mulai beralih ke mobile phone dan sebagainya gitu. Kemudian ada Google atau Facebook menggunakan password dan OTP gitu ya. Jadi diharapkan bahwa 2FA ini mencegah akses walaupun password diketahui oleh pihak ketiga gitu. Jadi walaupun passwordnya diketahui tetap tidak bisa dilakukan. Kenapa? Mungkin tadi ada keterbatasan individu untuk mengingat password yang sulit sehingga diharapkan memberikan kemudahan kepada user ya. Walaupun passwordnya tidak strong enough, tapi dengan 2FA setidaknya bisa meningkatkan security gitu ya. Ini contoh misalnya kalau kita lihat kalau kita pakai Gmail ini,
Biasanya Gmail itu diselamatkan dari percobaan login, ya tadi kalau kita pakai two factor ya pasti untuk pada saat kita login meminta OTP dari ponsel ponsel kita gitu ya. Biasanya ini yang kita lakukan, ada yang sering di kita pada saat kita mengaktifkan 2FA di Google dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa kriteria autentikasi yang baik ya. Tentu kalau pada saat kita bicara autentikasi yang baik, tentu yang user friendly, artinya mudah diingat gitu ya. Kemudian tidak membutuhkan banyak tidak membutuhkan banyak tenaga atau perangkat khusus dan sebagainya lah. Effortnya tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian mudah diimplementasikan. Jadi contoh bisa digunakan secara luas di berbagai platform dan robust atau tangguh terhadap serangan gitu ya. Baik dari serangan impersonasi ya. Impersonasi ini serangan yang coba mengelabui atau menipu atau even brute force dan sebagainya gitu. Jadi jadi kira-kira apa sih refleksi yang kita dapatkan? Kira-kira apa metode autentikasi yang paling nyaman dan aman menurut teman-teman semuanya? Nah, ini tentu metode apa ya? Tadi mostly kita menggunakan two factor atau mungkin tergantung ya kalau two factor tidak cukup atau multi factor dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya kita bicara password. Fungsinya password ini sebagai apa sih gitu ya? Kalau kita lihat password ini kan sebenarnya sebagai informasi rahasia yang hanya diketahui oleh kita sebagai pengguna gitu ya. Namun pada kenyataan password ini shareable gitu ya. Artinya kadang ada password untuk urusan kantor yang bisa diketahui oleh satu orang dengan orang lain dan sebagainya gitu. Kemudian password ini adalah sistem, pada dasarnya password ini kan sebenarnya mencocokkan input password dengan yang tersimpan, biasanya yang tersimpan di database untuk memverifikasi identitas gitu ya. Dan harapannya tadi mencegah impersonalisasi gitu ya. Namun tentu banyak tantangan dalam pengembangan atau penggunaan password ya. Kebayang kalau misalkan ada dua dosen gitu ya, memiliki akun sistem pembelajaran yang berbeda. Password tentu memastikan akses materi sesuai dengan identitas pengguna gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat password ya, ekspektasi dan reality gitu ya. Kalau kita lihat ekspektasinya apa? Misalkan penggunaan password, membuat password kuat dan unik, itu kan ekspektasi kita. Kita berharap, kita berasumsi bahwa user itu akan membuat password yang unik, yang kuat gitu ya. Itu ekspektasi kita. Namun pada kenyataannya apa? Pengguna memakai password yang sama di banyak sistem elektronik, platform dan kadang-kadang mudah ditebak gitu ya. Makanya kadang-kadang ada sistem yang mengenerate password yang susah, namun problemnya adalah password itu sulit-sulit untuk diingat gitu ya. Kadang-kadang ada password yang di-generate oleh mesin atau sistem supaya untuk memastikan bahwa passwordnya benar-benar strong enough, namun pada kenyataan bahwa password itu tidak tidak mudah untuk diingat dan sebagainya gitu ya. Jadi contoh misalkan ya seorang mahasiswa misalkan menggunakan password gitu ya. Misalkan anak kampus 123 atau kadang-kadang kita admin 1234 untuk semua akun gitu ya. Termasuk email atau learning management system, Igrasias dan sebagainya. Dan tentu ini sangat rentan gitu ya. Makanya teman-teman kalau kita masuk Igrasia, saya masuk Igrasia sebagai dosen, saya pakai 2FA. Nggak tahu kalau mahasiswa apakah pakai 2FA atau tidak. Biasanya semuanya tentu implementasi security itu dilihat dari faktor risiko dan sebagainya gitu. Nah ini apa yang terjadi saat password dimasukkan ini mungkin eh, singkat saja ya. Jadi kalau ini bisa ada videonya ya. Jadi kalau kita lihat sistem memverifikasi apakah password cocok dengan tersimpan gitu ya. Jadi kalau kita simpan berarti dia memverified apakah sesuai dengan yang disimpan. Tentu ancamannya pada saat password itu disimpan di server ya tentu password kalau dikirim tanpa enkripsi ya tadi mengakibatkan password itu mudah dibaca in between oleh man middle attack misalkan.
Kemudian password disimpan di server tanpa hashing dan sebagainya gitu. Jadi even kalau misalkan ada kebocoran data password gitu ya, kalau passwordnya yang terbocor itu hashing ya tentu akan lebih aman ketimbang password itu dalam bentuk plain text dan sebagainya gitu ya. Tentu beberapa solusinya biasanya yang kita gunakan seperti SSL, HTTPS untuk dalam konteks data in transit ya. Kemudian simpan password dalam bentuk hash macam-macam gitu ya. Jadi ini banyak hal yang terjadi misalkan kasus kebocoran di salah satu platform sosial media ya. Terjadi karena passwordnya hanya di hash dengan sah satu gitu ya, tanpa salt gitu ya. Kemudian ya memudahkan attacker itu membalik hashnya dan seterusnya sehingga dapat password. Nah, ini beberapa mengapa password mudah digunakan gitu ya. Ini kalau kita lihat gitu ya, why password is familiar to people gitu ya. Jadi mudah dipahami oleh pengguna awam gitu ya. Dan tentu tidak membutuhkan perangkat tambahan. Ini kenapa banyak saat ini masih password itu banyak digunakan karena tidak membutuhkan perangkat tambahan. Kemudian fleksibel, kemudian bisa di apa ya, diganti atau diblokir dengan cepat. Namun tantangannya adalah sulit membuat password yang kuat. Nah, ini menjadi challenging bagi kita gitu ya pada saat kita membuat sebuah sistem bagaimana membuat password yang kuat dan mudah diingat gitu ya. Namun ya kadang-kadang password itu sering disalahgunakan dan dibagikan. Nah, ini hampir semua instansi pemerintah ini kalau biasanya kalau ada password yang sifatnya ya passwordnya dibagikan dan sebagainya gitu. Biasanya di lingkungan kerja. Paling sering itu ya tadi password WiFi ya sering dibagikan ya karena memang untuk mengakses tersebut harus pakai password dan sebagainya gitu. Nah, ini contoh beberapa the most popular password ini 2021 ya mungkin sudah ada banyak yang terupdate. Jadi ini dari sumbernya Notepad, daftar seperti 1 2 3 4 6 password, QWERTY masih sering digunakan gitu ya. Tentu menunjukkan bahwa edukasi pengguna masih kurang gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya misalkan, apa password paling aneh yang pernah kita lihat ini? Apakah aman gitu? Kadang-kadang password itu biasanya tadi menggunakan kadang-kadang menunggu simbol-simbol yang melambangkan sebuah message atau informasi dan sebagainya gitu. Nah, ini kalau kita lihat ancaman terhadap password ya. Pertama, online attack ya. Online attack ini ya biasanya salah satu threat modelnya atau bentuk ancamannya ya brute force ya. Brute force langsung terhadap login system. Kemudian ada juga yang offline attack ya. Offline attack ini brute force terhadap database curian dan sebagainya. Ada juga yang apa protect file attack ya, file dokumen yang diberikan password, misalkan PDF, zip dan sebagainya gitu. Jadi contoh ada beberapa kasus file database pengguna dicuri dan dieksekusi secara offline karena passwordnya lemah dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana kita meningkatkan keamanan password? Tentu Oke. oke, ya. Bagaimana kita meningkatkan keamanan password? Ya tentu buat password yang panjang dan unik untuk setiap layanan. Yang ke berikutnya, hindari kata dalam kamus ya, misalkan kita menggunakan dictionary gitu ya, dictionary word atau dan sebagainya karena informasi pribadi dan pola keyboard dan seterusnya gitu ya. Jadi kombinasi frasa acak, misalkan simbol, angka, huruf besar, huruf kecil, ini menjadi sebuah pilihan. Dan ini perlu dan sepertinya sekarang sudah mulai banyak orang menggunakan atau secara sistem itu diwajibkan harus ada capital letter, small letter, kalau enggak dia nggak akan bisa proceed dan sebagainya. Nah, ini how to pick the proper password gitu ya. Nah, ini kalau ada beberapa aturan dari NIST, NIST ini NIST standar dari US, gabungan huruf kecil, huruf besar, angka, simbol dan sebagainya gitu ya.
ubah password secara berkala setiap misalkan setiap 90 hari dan sebagainya gitu ya. Nah, namun menarik ini justru kadang bagaimana kadang kan kita melakukan pergantian password secara reguler gitu. Namun ada satu sisi ada yang sepanjang tidak ada informasi kebocoran ya tidak perlu mengganti password secara lebih sering gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi topik diskusi yang menarik gitu ya. Kemudian bagaimana kita melakukan good password checklist gitu ya. Jadi pertama ya tentu ini jangan gunakan password dari daftar-daftar yang mudah ditebak ya atau dictionary dan sebagainya. Kemudian jangan berbagi password ini ya ini behavior dan memang sulit untuk tidak dihindari gitu ya. Kemudian jangan tulis password di sticky note. Nah, ini juga sering juga terjadi kebanyakan admin-admin atau dan seterusnya gitu ya suka menulis password di sticky note, gunakan HTTPS, 2FA, ganti password default pada perangkat. Nah, ini mungkin harus sering dilakukan ya. Dan tentu banyak hal yang lainnya ya di samping menggunakan 2FA dan sebagainya. Nah, ini mungkin hal yang salah satu yang banyak digunakan untuk tadi untuk meningkatkan kekuatan password ya. Karena dengan password manager kita bisa membuat password yang sulit, misalkan yang rumit, tapi kita tidak perlu mengingatnya dan sebagainya gitu ya. Jadi password manager ini adalah solusi menyimpan dan membuat password kompleks secara otomatis gitu ya. Contoh misalkan beberapa aplikasi seperti ada LastPass, kemudian ada OnePassword, KeePass dan sebagainya gitu. Nah, saat ini banyak organisasi itu menggunakan password manager untuk keamanan staf ya, keamanan dalam mengolah sistem-sistem yang penting dan sebagainya gitu. Contoh password manager tadi LastPass, ada OnePassword dan KeePass. Nah, ini ada beberapa studi kasus, nanti mungkin menjadi topik reading group, ada dan ini materi papernya juga ada di folder, ada Meta Security dan Usability Impact, ada The Art of Password Creation dan Understanding Password Creation gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam studi kasus Matter Security and Usability Impact ini studi yang dilakukan oleh Blaze. Blaze ini salah satu pakar di bidang usability, meneliti pengaruh password Matter terhadap perilaku pengguna saat membuat password. Nah, temuannya gitu, apa yang dihasilkan dari temuannya ini adalah password Matter itu dengan visual bar mendorong pengguna membuat password yang lebih kuat. Nah, kalau kita lihat pada saat ini kan biasanya ada password dengan visual bar ya. Ini mendorong orang untuk membuat password yang lebih kuat. Namun kendalanya adalah kadang-kadang si pengguna itu lupa passwordnya apa. Namun dia dari penelitian ini menyebutkan tidak berdampak signifikan buat mengingat password. Nah, ini menjadi problem gitu. Pada saat kita melakukan Apa? Cahayu. Udah cahayu. Apa? ya ya pada saat kita membuat password meter dan sudah dibuat kuat gitu ya pada kenyataan ternyata si pengguna juga lupa gitu passwordnya seperti apa dan seterusnya gitu. Nah, jadi pertanyaan menarik mungkin apakah kita lebih cenderung membuat password kuat jika ada indikator visual di layar gitu. Nah, ini mungkin perlu ada semacam kayak penelitian. Jadi, apakah kita terdorong membuat password kuat pada saat ada display atau ada visual pada dan sebagainya gitu ya. Ini yang pertama gitu ya. Kemudian ada eh, ini contoh Matter Security. Ini studi kasus juga mengevaluasi pengaruh password strength matter terhadap kualitas password. Nah, ini mengukur apakah ada pengaruh password strength matter terhadap kualitas password. Tujuannya ini adalah menguji apakah misalkan Matter membantu menciptakan password yang lebih aman tanpa mengorbankan pengalaman pengguna gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Ini contoh ini yang biasanya kita lihat dan sebagainya gitu.
baseline, strong difference, dan sebagainya. Contoh visual-visual dalam password meter yang biasanya sering kita temuin gitu ya. Misalkan seperti ini, ada bar chartnya atau ada visualnya dan sebagainya gitu. Nah, apa yang dari hasil ini tentu eh, beberapa faktor kait dengan seberapa kuat password yang dibuat gitu ya. Apakah visual visual itu mempengaruhi user untuk membuat password yang kuat dan dampaknya apakah mereka bisa mengingat password tersebut dan sebagainya gitu. Nah, ini kemudian ada juga beberapa penelitian yang nanti juga bisa dipelajari, the art of password creation gitu ya. The art for password creation ini studi lanjut ya melihat strategi pengguna dalam membuat password. Jadi fokus pada kajian ini tuh lebih kepada kayak semacam semantik, teknik substitusi karakter dan pembelian frasa gitu ya. Jadi Apa sih, Bang? Berarti ini apa sih? kita lihat di lapangan ya. Misalkan banyak pengguna itu menggunakan informasi personal atau populer sebagai bagian dari password mereka gitu. Ya mungkin teman-teman menggunakan tempat tanggal lahir, nomor telepon dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh gitu ya. Nah, ini contoh teknik reverse engineering password ya. Jadi kalau kita lihat ini di sini kita lihat adalah dapat merekayasa balik password dengan menganalisis pola umum gitu ya. Jadi tool password cracker kini dilengkapi dataset dari Wikipedia, kamus dan data breach dan sebagainya gitu ya. Jadi contoh misalkan kalau kita lihat ini teknik reverse, contoh misalkan kalau kita pakai password yang lebih gampang, misalkan Jakarta 2025 misal, ini kan lebih mudah ditebak karena mengandung nama tempat dan tahun umum dan sebagainya. Nah, temuan dari the paper The Art of Password Creation itu adalah tadi bahwa substitusi karakter seperti apa, add gitu ya, add A dengan A sangat umum dan mudah ditebak gitu ya. Banyak ditemukan bahwa password terdiri dari kombinasi kata umum dan nama layanan ya. Kemudian komposisi password yang diatur secara ketat bisa kontradiktif karena mendorong strategi eh, prediktif pengguna dan sebagainya gitu. Kemudian ini ada paper berikutnya Understanding Password Creation gitu ya. Di sini dilakukan semacam observasi di laboratorium mengenai bagaimana pengguna menciptakan password. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini kadang-kadang ya misalkan kalau kita punya Facebook, YouTube, apalagi Instagram, kita menggunakan nama-nama tersebut untuk mengenerate password gitu ya. Jadi pengguna itu sering hanya menambahkan kata bentuk tanda seru atau angka di akhir kata dasar, misalkan mahasiswa tanda seru gitu kan. Itu kan suatu pola-pola yang mudah ditebak gitu ya. Kemudian pengguna atau kita berpikir penambahan sederhana ini cukup membuat password kuat. Strategi pengingat misalkan mengaitkan password dengan layanan atau nama platform. Ini misalkan contoh kalau kita pakai ya tadi Instagram ya kita pakai IG tambah dan seterusnya. Ini udah pernah dilakukan penelitian di 2015. Tapi kebayang nggak dari 2015 itu mulai banyak digunakan ya baru-baru saat-saat ini saja gitu. Artinya penelitian ini cukup menarik ya. Artinya bahwa salah satu upaya orang untuk memperkuat itu adalah tadi menambahkan layanan platform supaya tidak terlalu sama persis dan sebagainya gitu. Itu yang berikutnya. Nah, apa dan tentu ini beberapa temuannya tadi bahwa ada penggunaan kata dictionary, kemudian tanda simbol dan seterusnya gitu ya. Ini ada juga user are not the enemy gitu ya. Ini studi ini pada dasarnya menyimpulkan bahwa pengguna itu tidak terlalu bodoh gitu ya. Tapi mereka beradaptasi terhadap eh, terhadap sistem yang kadang-kadang membingungkan atau memberatkan. Banyak menulis password di kertas karena ada alternatif yang praktis misalkan. Frustasi membuat password rumit gitu ya, menyebabkan kebiasaan reuse ya. Karena sulit ya kita kebiasa membuat reuse dan simplifikasi. Nah, apa yang pendekatan ini tentu pendekatan usability security harus menyesuaikan dengan konteks kehidupan nyata pengguna gitu.
Dan ini menjadi bagian yang penting ya. Dan beberapa hasil itu tentu ya penggunaan banyak password itu beban mental gitu ya. Kebayangkan kalau kita punya beberapa layanan elektronik dan saya yakin di kantor, di pribadi, penggunaan banyak password itu menjadi beban mental gitu ya. Kemudian konten password itu sendiri ya umumnya berasal dari informasi yang familiar dan seterusnya gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Eh, dan ini eh, apa materi autentikasi password yang nanti dibahas di dalam reading group. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita mulai ini ya, mulai quiz.